Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan harga kejujuran. Di sebuah kota yang selalu ramai oleh pedagang, unta, dan gosip tetangga, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena hartanya memang jarang terlihat, melainkan karena kecerdikan lidah dan kepintaran akalnya yang sering membuat orang tertawa sekaligus mengelus dada. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar. Perutnya berbunyi seperti genderang perang, menandakan sudah waktunya sarapan. Ia menghentikan langkah di depan sebuah kios kecil milik seorang pedagang bernama Salim, yang terkenal jujur, keras kepala, dan sedikit pelit. "Wahai Salim," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "apakah kau menjual roti pagi ini?" Salim mengangguk. "Tentu. Tapi ingat, di kiosku tidak ada hutang, tidak ada tawar-menawar berlebihan, dan tidak ada cerita bohong." Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang saja. Hari ini aku datang dengan niat paling mulia, kejujuran." Salim terdiam sejenak, merasa ada yang aneh dengan kalimat itu. Abu Nawas membeli sepotong roti dan membayarnya tepat sesuai harga. Tidak lebih, tidak kurang. Salim mengernyitkan dahi. "Biasanya kau selalu mencoba membayar setengah harga," gumamnya. Abu Nawas tersenyum. "Hari ini aku sedang latihan menjadi orang paling jujur di kota ini." Kabar tentang perubahan sikap Abu Nawas menyebar cepat. Di pasar, orang-orang mulai memperhatikannya. Ia tidak menawar harga, tidak melebihkan cerita, bahkan mengembalikan kembalian yang berlebih. Seorang pedagang kain berseru, "Ini pasti pertanda kiamat." Namun masalah mulai muncul ketika kejujuran Abu Nawas menjadi terlalu jujur. Di sebuah kedai susu, penjaga bertanya, "Apakah susunya enak?" Abu Nawas menjawab jujur, "Sejujurnya, rasanya biasa saja, tapi aku terlalu lapar untuk peduli." Penjaga itu tersinggung dan mengusirnya. Di toko sandal, Abu Nawas berkata, "Sandalnya kuat, tapi baunya seperti kaki unta habis hujan." Pedagang sandal marah, ia dikejar keluar dengan sapu. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Sang raja, yang mendengar kehebohan ini, penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "katanya kau kini menjual kejujuran. Berapa harganya?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Kejujuran itu mahal, tuanku. Tapi bukan dibayar dengan emas, melainkan dengan kesiapan mendengar kebenaran." Raja tersenyum licik. "Baik. Jujurlah padaku. Apakah aku raja yang bijaksana?" Abu Nawas menelan ludah. Seluruh aula menjadi sunyi. "Tuanku," katanya akhirnya, "Paduka adalah raja yang bijaksana, ketika Paduka mau mendengarkan nasihat. Namun saat Paduka marah, kebijaksanaan Paduka sering bersembunyi di balik tirai." Para menteri terkejut. Beberapa menutup wajah, menunggu hukuman. Namun raja justru tertawa keras. Itulah harga kejujuran yang sebenarnya. Tidak semua orang berani membayarnya. Raja memberi Abu Nawas sekantung emas sebagai hadiah. Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju pasar. Tapi kali ini, ia kembali menawar harga. Seorang pedagang heran. "Bukankah kau sedang menjual kejujuran?" Abu Nawas menghela napas. "Benar. Tapi aku juga jujur bahwa dompetku tidak sanggup membayar harga kejujuran setiap hari." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang jujur secukupnya, bijak seperlunya, tapi selalu lucu sepanjang hidupnya. Pesan moral. Kejujuran adalah nilai yang sangat berharga, tetapi harus disampaikan dengan kebijaksanaan dan empati. Kebenaran tanpa ada bisa melukai, sementara kejujuran yang bijak mampu mengubah hati dan membawa kebaikan.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. Aha, kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting. Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. Wahai tuan pedagang, katanya dengan suara dibuat gemetar, benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah? Tentu, hanya 1000 dirham. 1000 dirham? Abu Nawas mengerutkan dahi. Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak. Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid. Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja, teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. Bukan aku. Bukan aku. Itu dia Abu Nawas. Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti Sang Ratu. Para pengawal terperanjat. Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing? Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, saya ingin berbicara dengan raja, 4 mata, dan 4 kaki, katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. Apa yang terjadi, wahai istriku? Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku. Raja bingung bukan main. Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara? Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut, sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu. Tapi kambingnya setia, Paduka, jawab Abu Nawas dengan senyum polos.
Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi. Dengan suara lembut atau suara ratu? Tanya Abu Nawas. Gunakan suara kambing sekalian, sahut raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing. Zulaikha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan. Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut. Peramal? Raja langsung berdiri. Bawa dia ke sini. Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu.
Benarkah? Atau ini hanya omong kosong? Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa satu buah kendi air dan seikat rumput. Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas? Tanya sang raja. Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka. Raja tertawa. Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Abu Nawas pun datang kepada Zarban. Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati? Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, kau akan mati besok pagi. Setelah ayam pertama berkokok. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset. Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu. Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan. Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan emas berbicara. Hari itu, Baghdad sedang sibuk-sibuknya. Pasar ramai, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan suara rebutan harga terdengar di mana-mana. Tapi suasana berubah kacau ketika seekor unta tergelincir karena kulit semangka di jalan. Dari punggung unta itu, jatuhlah sebuah peti kecil berwarna emas yang langsung dikerubungi orang. Astagfirullah. Itu milikku, teriak seorang pria gendut dan berkumis tebal, Mustafa, si pedagang rempah yang terkenal pelit dan suka menyembunyikan uangnya di dalam kendi minyak zaitun. Mustafa buru-buru mengamankan peti itu dan langsung menuntun onta kembali pergi meninggalkan pasar. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari istana, emas yang dikirim dari negeri tetangga hilang. Sumber terakhir peti itu? Ya, benar. Di tangan Mustafa. Para penjaga istana langsung mengepung toko rempah Mustafa. Engkau telah mencuri emas kerajaan. Tuduh seorang pengawal bertubuh kekar. Mustafa gemetar seperti daun salam di atas kompor. Sumpah demi jenggot kakekku. Aku cuma menyimpannya. Tidak kubuka, tidak kusentuh, tidak kugoda. Tapi para pengawal tak percaya.
Mustafa diseret ke hadapan Hakim Kadi. Warga kota pun heboh. Padahal baru kemarin dia nawarin diskon kunyit, bisik seorang ibu-ibu. Begitu mendengar kabar Mustafa terjerat masalah, Raja Harun al-Rashid langsung mengutus orang memanggil Abu Nawas. Si jenius jenaka itu sedang bersantai di tepi sungai, memancing bukan ikan, tapi inspirasi. Aha! Kasus emas hilang? Sudah lama aku tidak bermain-main dengan logam mulia, kata Abu Nawas sambil menyimpan umpan berupa kerupuk. Di pengadilan, Hakim Kadi terlihat lelah. Abu Nawas, jangan main-main. Ini perkara serius. Emas kerajaan hilang. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai Hakim, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Apakah emas bisa bicara? Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku tidak bercanda. Kalau perlu, aku akan membuatnya bicara. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku butuh waktu 2 hari, dan 1 unta tua bekas pasar loak. Untuk apa unta itu? Rahasia. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas sibuk menyiapkan rencananya. Ia menyewa rumah kosong di pinggir kota, menyusun peti tiruan yang mirip dengan yang hilang. Bedanya, isi peti itu bukan emas, melainkan kotoran kambing yang dibungkus kain kuning keemasan. Lalu ia sebarkan desas-desus di pasar, emas asli telah ditemukan. Akan diserahkan kembali ke istana malam ini. Desas-desus itu menyebar cepat. Bahkan tukang roti ikut berhenti jualan karena ingin tahu siapa pencurinya. Malam harinya, rumah kosong itu sengaja ditinggalkan tak terkunci. Di dalamnya, peti palsu diletakkan tepat di tengah ruangan. Abu Nawas dan prajurit mengintai dari kejauhan. Benar saja, tengah malam, sesosok bayangan masuk perlahan. Orang itu membuka peti, dan langsung mengumpat keras. Astagfirullah. Apa ini bau bangkai kambing? Katanya panik. Saat hendak kabur, ia langsung disergap. Ternyata dia adalah Hasan, pelayan istana bagian logistik, yang selama ini dipercaya membawa dan mengantarkan peti-peti emas. Di hadapan Hakim Kadi dan Raja, Hasan akhirnya mengaku. Ampun tuanku, aku tergoda. Peti itu kuselipkan saat malam, lalu kutukar isinya dan kukembalikan petinya kosong. Aku pikir tak ada yang sadar. Mustafa menangis haru. Demi botol cuka balsam, aku tidak bersalah. Hakim Kadi mengangguk. Benar. Kau hanya sial karena dititipi peti dari orang yang lebih licik darimu. Raja Harun al-Rashid tertawa. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menegakkan keadilan, dengan kotoran kambing dan unta bekas. Abu Nawas menunduk sopan. Terkadang, yang mulia, emas tak bisa bicara, tapi bau busuk bisa membuat orang jujur berteriak. Seluruh ruangan tertawa. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas sungguhan. Tapi dengan syarat, jangan kau buat emas ini bicara. Abu Nawas menjawab, tenang saja, yang mulia. Emas ini pendiam. Tapi kalau dibungkus kain kuning dan diletakkan dekat kambing, dia bisa jadi cerewet lagi. Mustafa. Sejak hari itu, dia berubah. Bukan jadi dermawan, tapi kini semua emasnya ia simpan dalam kendi, yang diletakkan di bawah ranjang dan dijaga oleh 3 kucing liar. Dan warga Baghdad, mereka tak akan pernah lupa kisah legendaris tentang emas cerewet, kambing berbakat, dan Abu Nawas yang bikin orang jujur tertawa terpingkal-pingkal.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas adu kecerdikan dengan pelayan istana. Siapa yang lebih licin? Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, nama Abu Nawas sudah tak asing lagi. Hampir setiap orang mengenalnya sebagai orang yang pintar, jenaka, dan selalu punya cara unik untuk keluar dari masalah. Bahkan Raja Harun al-Rashid pun kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh ulahnya. Namun, di istana yang megah itu, bukan hanya raja dan menteri yang punya kisah. Ada juga para pelayan istana, yang sehari-hari mengurusi segala urusan dapur, kamar, dan tamu agung. Biasanya mereka bekerja tanpa banyak bicara, tetapi ada satu pelayan yang terkenal berbeda, Hasan si cerdik. Hasan punya otak encer, cepat tanggap, dan terkenal pandai mencari alasan. Kadang, kelicikannya berhasil membuat menteri-menteri bingung. Karena itu, para pelayan lain sering berkata, kalau ada yang bisa menandingi kepintaran Abu Nawas, mungkin cuma Hasan. Tentu saja, ucapan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang memang gemar melihat adu kecerdikan segera memanggil Abu Nawas dan Hasan. Di ruang singgasana, raja duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, engkau terkenal dengan akalmu yang tak ada tanding. Tapi kali ini, aku ingin tahu, apakah engkau masih bisa mengalahkan kepintaran pelayan istanaku yang bernama Hasan ini? Abu Nawas tersenyum. Hamba selalu siap, Baginda. Tapi mohon maaf, apakah hamba akan beradu pedang atau beradu otak? Beradu otak? Tentu saja. Kalau beradu pedang, mungkin kalian berdua malah kabur duluan, jawab raja sambil tertawa. Hasan pun menyembah sambil berkata dengan percaya diri. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak akan membuat malu para pelayan istana. Raja pun berkata, baiklah. Aku akan memberi kalian sebuah tugas. Siapa yang bisa menyelesaikannya dengan cara paling cerdik, dialah yang menang. Raja lalu mengambil sebuah kendi besar berisi air. Ambil air dari kendi ini, lalu bawa ke kebun belakang. Tapi ingat, kalian tidak boleh menggunakan kendi, ember, atau wadah apapun. Air harus sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Para menteri langsung berbisik-bisik. Tugas itu jelas mustahil. Membawa air tanpa wadah? Bagaimana caranya? Hasan berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri ia berkata, Baginda, hamba akan melakukannya dulu. Abu Nawas boleh melihat dan meniru, kalau dia bisa. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan si pelayan cerdik itu. Hasan berjalan ke kendi. Ia melihat sekeliling, lalu dengan cepat ia meminum seluruh air dari kendi itu. Setelah perutnya penuh, ia berjalan menuju kebun belakang. Di sana, ia jongkok dan, Anda tentu bisa menebak sendiri apa yang ia lakukan. Para menteri yang melihat langsung tertawa terpingkal-pingkal, sementara raja pun sampai menutup wajahnya dengan tangan. Hasan, apa-apaan ini? Kau sungguh berani mempermainkan istana dengan cara itu? Tapi Hasan berdalih, Baginda, air dari kendi sudah hamba bawa ke kebun. Tidak ada setetes pun yang hilang. Soal bentuknya yang sedikit berubah, itu di luar kuasa hamba. Raja terdiam, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baik, baik. Itu memang licik, tapi cukup cerdik. Sekarang, giliranmu, Abu Nawas. Abu Nawas menggaruk kepala, berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Baginda, hamba boleh bertanya dulu? Apakah air harus benar-benar berpindah ke kebun, atau cukup sampai di kebun? Raja menjawab,
Pokoknya sampai di kebun Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum licik. Ia mendekati kendi, lalu dengan santai mengangkat kendi itu. Ia bawa sendiri kendi berisi air tersebut ke kebun belakang. Setelah sampai, ia berkata lantang, "Baginda, air dari kendi sudah sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Tugas selesai." Semua orang terperangah. Hasan sampai melongo, tidak menyangka Abu Nawas akan mencari celah dari perintah sang raja. Raja pun terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Engkau benar-benar membawanya tanpa menyalahi aturan." Dan Hasan, walaupun caramu cerdik, tapi agak terlalu kotor untuk dipuji. Hasan mencoba membela diri. "Tapi Baginda, hamba juga tidak menyalahi aturan." Raja tertawa lebih keras lagi. "Benar. Tapi kalau semua pelayan istana meniru caramu, mungkin kebun belakang akan berubah jadi kolam bau." Semua orang pun tertawa, kecuali Hasan yang wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Sejak hari itu, persaingan antara Abu Nawas dan Hasan menjadi bahan cerita di istana. Para pelayan sering menggoda Hasan. "Hati-hati, nanti kalau ada kendi, jangan sampai kau minum lagi." Sementara itu, Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tapi juga tahu cara paling bersih untuk menyelesaikan masalah. Dan Raja Harun al-Rasyid kembali berkata, "Selama Abu Nawas ada di Baghdad, aku tak akan pernah kehabisan tawa." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pedang kebijaksanaan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak ramai dan riuh seperti biasa. Pedagang kain, buah, rempah, hingga perhiasan semuanya berteriak menawarkan dagangannya. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria dengan sorban putih dan janggut hitam sedang berjalan santai sambil bersiul pelan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang terkenal dengan akalnya yang tak terkalahkan. Hari itu, ia tidak sedang mencari masalah. Ia hanya ingin menikmati sarapan roti madu di warung langganannya. Namun seperti biasa, nasib selalu punya cara unik untuk menjerumuskannya ke dalam kekacauan lucu yang tak pernah ia rencanakan. Kabar heboh beredar di seluruh kota. Raja Harun al-Rasyid baru saja menerima hadiah luar biasa dari negeri jauh, sebuah pedang ajaib yang konon mampu menebas besi sekeras apapun hanya dengan satu ayunan. Raja begitu bangga. Ia mengumumkan bahwa pedang itu akan dipamerkan di halaman istana, dan semua orang boleh melihat kehebatannya. "Lihatlah, rakyatku," seru sang raja dengan dada membusung. "Inilah pedang terkuat di dunia. Siapapun yang menantang pedang ini, akan kalah." Semua rakyat bersorak kagum. Para prajurit pun tak sabar ingin mencoba. Namun saat sang raja menyuruh prajurit terbaiknya untuk menebas sebongkah besi di hadapan umum, pedang itu malah memantul. Trak! Suara keras menggema. Pedang itu sama sekali tidak melukai besinya. Bahkan, gagangnya hampir terlepas dari genggaman prajurit. Seluruh halaman istana mendadak hening. Lalu perlahan, tawa kecil terdengar di antara kerumunan. "Hahaha, itu pedang ajaib atau sendok besar, wahai raja," bisik seorang warga. Wajah raja memerah seperti udang rebus. Ia murka. "Siapa yang berani mempermainkan Raja Baghdad?" teriaknya. "Pasti ada yang menyihir pedang ini. Cari dan bawa ke hadapanku orang yang bisa menjelaskan kenapa pedang ini tak bisa digunakan." Dan seperti biasa, satu nama pun muncul dari bibir para penasihat. "Yang mulia, hanya satu orang yang bisa memecahkan misteri ini, Abu Nawas."
Abu Nawas yang sedang santai menikmati rotinya di warung tiba-tiba didatangi dua prajurit istana. "Abu Nawas," seru mereka. "Raja memanggilmu segera." Abu Nawas menatap roti setengah makannya dengan wajah muram. "Ah, belum juga gigitan ketiga, sudah dipanggil lagi. Mungkin ini pertanda aku lebih lezat dari sarapan." Ia pun berangkat ke istana. Setibanya di hadapan raja, Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba datang sesuai perintah, Yang Mulia." "Ada apakah?" Gerangan wajah Paduka tampak seperti singa yang kehabisan mangsa. Raja mendengus kesal. "Diam kau, Abu Nawas. Lihat pedang ini," katanya sambil menunjuk pedang yang bersarung indah di atas meja emas. "Pedang ajaib," katanya, "tapi nyatanya tak bisa menebas apapun. Aku dipermalukan di depan rakyatku." Abu Nawas mengelilingi pedang itu sambil mengelus janggutnya. Ia menatapnya dari berbagai sudut, bahkan sempat mencium gagangnya. Sangat indah. Tapi memang benar, ini bukan pedang sembarangan." Raja mencondongkan tubuh. "Kau tahu rahasianya?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Tentu saja. Tapi hamba perlu waktu 1 malam untuk membuktikan teori hamba. Izinkan hamba membawa pedang ini pulang." Raja mengernyit curiga. "Kau tidak akan mencurinya, kan?" "Wahai Raja," jawab Abu Nawas dengan nada serius, "jika aku ingin mencuri, aku akan mencuri hati orang-orang, bukan besi yang tak bisa menebas." Para pengawal menahan tawa. Raja hanya menghela napas panjang. "Baiklah, tapi awas kalau kau mempermainkanku, Abu Nawas." Malam itu, di rumah sederhananya, Abu Nawas menaruh pedang ajaib itu di atas meja kayu. Ia menatapnya lama, lalu berbicara seolah-olah pedang itu makhluk hidup. "Hai pedang ajaib," katanya, "kau tak terkalahkan. Tapi kenapa kau tak bisa menebas apapun? Apakah kau hanya ajaib saat dijual?" Ia tertawa kecil, lalu mencoba mengayunkan pedang itu ke sebatang kayu. Hap! Pedang itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Abu Nawas menghela napas panjang. Ini bahkan lebih lembek dari roti basi. Namun otaknya yang cerdik segera bekerja. Ia memperhatikan ukiran di gagang pedang yang bertuliskan dalam bahasa asing. Ia berpikir keras, lalu tersenyum licik. "Ah, aku tahu kenapa pedang ini tak bisa digunakan," katanya sambil menepuk dahinya. "Tapi besok saja aku jelaskan di depan raja. Aku ingin lihat ekspresi kagetnya." Keesokan paginya, raja dan para penasihat sudah menunggu. Halaman istana dipenuhi rakyat yang penasaran. Semua ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menyelamatkan muka raja kali ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa pedang di pundaknya seperti membawa tongkat kayu biasa. "Yang Mulia," katanya, "setelah semalaman mempelajari pedang ini, akhirnya hamba tahu kenapa pedang ini tidak bisa digunakan." Raja menatapnya penuh harap. "Katakan cepat." "Baiklah," ucap Abu Nawas sambil menatap para prajurit. "Namun sebelum itu, izinkan hamba bertanya, apakah pedang ini pernah digunakan sebelumnya?" Raja menggeleng. "Belum. Ini baru datang dari negeri jauh." Abu Nawas mengangguk. "Nah, itulah masalahnya. Pedang ini adalah pedang raja, bukan pedang prajurit. Ia hanya bisa digunakan oleh orang yang benar-benar bijaksana." Raja menatap curiga. "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Maksud hamba, jika pedang ini digunakan oleh orang yang hanya mengandalkan kekuatan, maka ia tak akan menebas apapun. Tapi jika dipegang oleh orang yang bijak dan sabar, maka ia akan menebas kesombongan." Penonton terdiam. Lalu,
Seseorang di belakang berseru, "Oh!" Raja mengernyit. Tapi apa buktinya? Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Coba Paduka ayunkan pedang itu kepada dirimu sendiri. Raja tersentak. Apa? Kau ingin aku bunuh diri? Abu Nawas tertawa keras. Bukan, Yang Mulia. Hamba hanya ingin Paduka menyadari bahwa pedang ini tidak digunakan untuk melukai, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah seperti pedang tumpul, berkilau tapi tak berguna. Kerumunan rakyat langsung tertawa dan bertepuk tangan. Raja sempat terdiam beberapa detik, lalu akhirnya ikut tertawa kecil meski wajahnya merah menahan malu. Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar pandai bermain kata. Baiklah, mulai sekarang pedang ini akan kusimpan sebagai hiasan istana, simbol kebijaksanaan, bukan kekuatan. Abu Nawas menunduk hormat. Keputusan yang bijak, Yang Mulia. Karena kalau tidak, mungkin pedang ini malah digunakan istri Paduka untuk memotong sayur. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa paling keras di antara semuanya. Setelah upacara selesai, Abu Nawas berjalan keluar istana sambil membawa sekantong emas sebagai hadiah. Ia berkata pada dirinya sendiri, ternyata benar, pedang itu ajaib, karena bisa menebas kebodohan tanpa harus diayunkan. Dan malam itu, sambil menghitung koin emas di meja, ia tersenyum puas. Semoga besok yang dipanggil bukan aku lagi. Tapi kalau hadiahnya emas sebanyak ini, ya, aku siap ditebas lagi kapanpun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tangis kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana. Ia merasa bosan. Semua orang di istana ini terlalu serius, keluh sang raja sambil menguap lebar. Aku butuh sesuatu yang menghibur dan tentu saja, yang melibatkan Abu Nawas. Para pengawal langsung memanggil si cerdik Abu Nawas, pria berjanggut hitam, bersorban putih, dan berjubah sederhana. Dengan langkah santai dan senyum jenaka, ia pun datang menghadap. Apalagi, tuanku? Apakah aku harus menertawakan para menteri yang sedang berdebat atau membuat kuda istana menari? Tanya Abu Nawas polos. Raja tertawa kecil. Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin menguji kejujuranmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menangis dengan jujur di hadapanku. Abu Nawas mengerutkan alis. Menangis dengan jujur? Maksudnya bagaimana, tuanku? Raja menjelaskan, banyak orang bisa berpura-pura menangis untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku ingin tahu, seperti apa air mata yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang jujur. Aku ingin melihat air mata kejujuran. Abu Nawas menahan tawa. Air mata kejujuran? Wah, itu pasti air mata yang mahal, tuanku. Raja mengangguk serius. Benar. Barang siapa bisa memperlihatkan air mata kejujuran padaku, akan kuberi hadiah 1000 keping emas. Mendengar itu, semua orang di istana mulai berpikir bagaimana caranya menangis di depan raja. Beberapa menteri bahkan mencoba meneteskan air mata dengan mencubit diri sendiri diam-diam. Tapi tidak ada yang tampak meyakinkan. Akhirnya, Raja memerintahkan Abu Nawas, kau punya waktu 3 hari untuk datang kepadaku dan menunjukkan air mata kejujuran. Jika gagal, hukumanmu adalah membersihkan seluruh kandang kuda istana selama sebulan. Abu Nawas pun berpura-pura panik. Ampun tuanku, kalau begitu izinkan saya pulang dulu untuk mencari alasan menangis. Semua orang tertawa. Tapi dalam hati, Abu Nawas mulai menyusun rencana liciknya. Abu Nawas datang ke istana membawa bawang merah di dalam kantongnya. Tuanku,
katanya sambil mengusap matanya, aku sudah siap memperlihatkan air mata kejujuran. Raja menatap penasaran. Baiklah, tunjukkan. Abu Nawas lalu pura-pura terharu, menatap langit, dan memeras bawang di tangannya di balik punggung. Seketika matanya berair deras. Tuanku, inilah air mata kejujuran, katanya dengan suara parau. Raja mendekat dan berkata, Abu Nawas, matamu memang menangis, tapi hidungmu ikut merah dan kamu bau bawang. Ini bukan air mata kejujuran, tapi air mata dapur. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum malu. Ampun tuanku, saya memang belum menemukan tangisan yang benar-benar jujur. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi membawa selembar surat. Tuanku, kali ini saya akan menangis karena ketakutan. Raja menatap heran. Apa yang membuatmu takut? Surat ini, tuanku, kata Abu Nawas. Surat dari istriku. Ia bilang kalau aku tidak pulang membawa uang hari ini, dia akan marah besar. Seketika Abu Nawas berlutut dan berpura-pura menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Namun Raja hanya tertawa sampai terbatuk. Abu Nawas, itu bukan air mata kejujuran. Itu air mata suami yang takut istri. Abu Nawas berdiri dan berkata lirih, ya, tapi kadang yang paling jujur memang ketakutan itu, tuanku. Namun Raja menggeleng. Tidak cukup meyakinkan. Hari ketiga tiba. Semua orang menunggu, ingin tahu akal Abu Nawas kali ini. Namun berbeda dari sebelumnya, Abu Nawas datang tanpa sorban, wajahnya lesu, dan bajunya kusut. Ia berjalan pelan ke hadapan Raja, lalu berlutut diam. Tuanku, katanya pelan, hari ini saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jika saya tidak bisa membuat tuanku percaya, saya akan membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Saya tidak punya uang untuk makan, dan rumah saya bocor. Tapi saya juga tidak ingin berbohong. Jadi, beginilah adanya Abu Nawas, hamba yang jujur dan sedang kebingungan. Raja menatapnya lekat-lekat. Dan tanpa disangka, air mata benar-benar mengalir dari mata Abu Nawas. Hening sejenak. Semua orang terdiam, termasuk Raja. Lalu sang Raja bangkit, menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Abu Nawas, air matamu kali ini sungguh berbeda. Tidak ada lelucon, tidak ada akal-akalan. Inilah air mata kejujuran yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat wajahnya dengan senyum nakal. Tuanku, sebenarnya saya menangis karena memikirkan betapa beratnya pekerjaan membersihkan kandang kuda istana. Itu bukan kesedihan yang mulia, tapi kesedihan duniawi. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, hanya kamu yang bisa membuat air mata kejujuran menjadi bahan tawa. Dan sesuai janjinya, Raja tetap memberi Abu Nawas hadiah 1000 keping emas, karena baginya, kejujuran yang disampaikan dengan tawa jauh lebih berharga dari tangisan palsu. Pesan moral. Kadang kejujuran tidak selalu datang dalam kesedihan atau air mata. Kejujuran sejati justru terlihat saat seseorang berani berkata apa adanya, bahkan ketika itu lucu atau memalukan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kejujuran yang diiringi tawa jauh lebih indah daripada kepura-puraan yang dibungkus kesedihan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pengkhianatan pembantu istana. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana tampak sibuk seperti biasa. Para prajurit hilir mudik, menteri-menteri membawa gulungan dokumen penting, dan para pelayan istana sibuk mempersiapkan sarapan untuk sang raja. Namun, di tengah keramaian itu, ada sosok yang tampak mencurigakan. Hamad, seorang pembantu istana yang diam-diam memiliki niat licik. Wajahnya tampak seperti orang yang selalu punya rencana buruk. Alis tebalnya menyatu, bibirnya menyeringai kecil, dan matanya sering berkedip cepat seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja,
Hari itu ia berencana melakukan pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi di istana. Namun, tentu saja ia tidak tahu bahwa Abu Nawas, si cerdik daripada kecerdikan, sudah bangun lebih pagi dari biasanya, hanya karena ingin menikmati roti hangat dan susu kambing gratis di dapur istana. Saat Abu Nawas duduk santai di dapur, ia mendengar Hamad berbicara sendiri sambil membawa sebuah kantong kain kecil. Akhirnya, rencana ini akan berhasil. Raja akan menyalahkan para menterinya, dan aku akan mendapat keuntungan besar, gumam Hamad sambil tertawa pelan. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, ini lebih menarik daripada roti keju, bisiknya dalam hati. Tanpa ragu, ia mengikuti Hamad dari belakang, tentu dengan jurus andalannya, jalan miring sambil pura-pura mencari sandal. Ia melihat Hamad menyelinap ke ruang penyimpanan barang berharga, lalu memasukkan perhiasan istana ke dalam kantongnya. Bukan hanya 1-2, tapi hampir setengah laci. Masya Allah, itu bukan maling lagi, itu sudah borongan, gumam Abu Nawas dengan gaya sastrawan dramatis. Hamad menutup laci, lalu tersenyum puas. Hari ini aku akan jadi orang paling kaya. Abu Nawas menggaruk janggutnya. Hari ini kamu akan jadi bahan tertawaan satu kota, katanya pelan sambil nyengir. Abu Nawas tidak langsung melapor. Oh tidak. Itu terlalu biasa untuk ukuran Abu Nawas. Ia justru menyiapkan rencana yang bukan hanya cerdik, tapi juga amat sangat memalukan bagi si pembantu licik itu. Ia pergi ke kandang kuda istana, mengambil sekantong besar rumput kering, lalu membawanya ke kamarnya. Di sana, ia membuat sesuatu yang bahkan ia sendiri heran kenapa bisa terpikir. Ia membuat bantal yang di dalamnya berisi surat rahasia palsu tentang pengkhianatan Hamad. Isi suratnya begini. Barang siapa menemukan surat ini, ketahuilah bahwa Hamad berniat kabur dari istana malam ini sambil membawa semua perhiasan kerajaan. Ia menyamar sebagai penjual roti gosong. Abu Nawas tertawa sampai matanya berair. Sempurna. Bahkan kalau aku jadi raja pun aku akan tertawa. Malamnya, ia mengintai Hamad yang tampak siap kabur. Hamad sudah membawa kantong besar yang beratnya membuat ia berjalan seperti kepiting. Saat ia melangkah keluar lorong, Abu Nawas beraksi. Ia pura-pura lewat, lalu menjatuhkan bantal rahasia itu tepat di depan Hamad. Ini bantal istana. Pasti milik raja. Harus kukembalikan segera, katanya keras-keras. Tentu saja, para penjaga yang mendengar langsung mendekat. Salah satu penjaga mengambil bantal itu dan menemukan surat rahasia di dalamnya. Saat membaca, mereka langsung memandang Hamad yang sedang memeluk kantong besar dan tampak pucat seperti kapur. Hamad, kau menyamar sebagai penjual roti gosong? Bentak salah satu penjaga. Ah, aku tidak. Ini bukan. Saya tidak. Roti gosong? Hamad gelagapan seperti ayam kehujanan. Para penjaga segera memeriksa kantong yang dibawanya. Dan taraa. Semua perhiasan istana ada di sana. Hamad langsung ditangkap. Namun lebih dari itu, seluruh istana tertawa ketika mendengar bahwa ia disebut ingin kabur sebagai penjual roti gosong. Bahkan raja sampai tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kata raja sambil mencoba menahan tawa, mengapa kau menulis penyamaran roti gosong? Abu Nawas menjawab tenang. Supaya, yang mulia, meskipun kita menangkap pengkhianat, kita tetap mendapatkan hiburan gratis. Raja tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar anugerah paling lucu di kerajaan. Hamad dihukum untuk membersihkan dapur istana selama 3 bulan penuh, termasuk mencuci panci terbesar yang bisa menelan setengah badannya. Sementara itu, Abu Nawas mendapat hadiah karpet baru, tapi ia hanya memakainya sebagai alas tidur untuk kucing tetangganya. Katanya, karpet istana terlalu lembut, aku tidak bisa tidur. Terlalu nyaman membuatku tidak fokus berbuat kebaikan. Pesan moral.
Pengkhianatan sekecil apapun pasti terbongkar pada waktunya. Orang licik selalu terjebak oleh kelicikannya sendiri. Kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan akan membuahkan hasil yang baik. Selalu berhati-hati terhadap orang yang suka bicara sendiri sambil ketawa. Biasanya ada niat buruk di baliknya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ambisi hidup abadi. Di sebuah negeri makmur yang terkenal dengan istana megah, taman-taman indah, dan dapur kerajaan yang tidak pernah kehabisan daging panggang, hiduplah seorang raja yang sesungguhnya sudah memiliki segalanya. Hartanya melimpah, rakyatnya patuh, para menterinya selalu mengangguk, dan setiap pagi ia bangun dengan kasur empuk yang lebih lembut dari awan. Namun, justru karena memiliki segalanya, sang raja mulai memikirkan satu hal yang belum ia miliki. Keabadian. Suatu pagi, saat bercermin dan menemukan satu helai rambut putih di janggutnya, raja terkejut bukan main. "Apa ini?" teriaknya. "Usia mulai menyerangku." Para pelayan langsung berlutut ketakutan. Seorang tabib kerajaan maju dengan hati-hati. "Tuanku, rambut putih adalah tanda kebijaksanaan." "Tidak," potong raja. "Itu tanda aku akan mati." Sejak hari itu, raja berubah drastis. Ia menolak makan makanan berminyak, minum ramuan aneh buatan tabib, bahkan tidur sambil memeluk buku berjudul 1000 Cara Hidup Lebih Lama. Namun semua usaha itu tidak membuatnya tenang. Setiap malam ia bermimpi dikunjungi malaikat maut yang mengetuk pintu istana sambil berkata, "Tuanku, waktumu hampir habis." Akhirnya raja mengumumkan sayembara besar. "Siapapun yang bisa memberiku rahasia hidup selamanya," serunya, "akan kujadikan orang terkaya di negeri ini." Sejak itu istana dipenuhi orang-orang aneh, dukun palsu, tabib gadungan, bahkan seorang pria yang mengaku bisa hidup 1000 tahun karena tidak pernah mandi. Semua gagal. Sampai seorang menteri berbisik, "Tuanku, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas?" Raja terdiam. Nama itu seperti pisau bermata dua. Abu Nawas memang cerdik, tapi sering membuat raja terlihat bodoh di depan umum. Namun karena putus asa, raja mengangguk. "Panggil dia. Tapi awasi." Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, janggut hitamnya disisir asal-asalan, dan senyum khas yang selalu membuat orang curiga. "Ampun tuanku," katanya sambil membungkuk. "Hamba mendengar tuanku ingin hidup selamanya." "Benar," kata raja bersemangat. "Apakah kau tahu caranya?" Abu Nawas mengelus janggutnya lama sekali, sampai raja hampir batuk karena menunggu. "Ada, tuanku," katanya akhirnya. Raja melonjak dari singgasananya. "Benarkah?" "Katakan." "Aku akan memberimu emas sebanyak yang kau mau." Abu Nawas mengangguk pelan. "Tapi caranya sangat sulit." "Tak masalah. Sangat menyiksa." "Aku siap." "Dan belum tentu berhasil." Raja mulai ragu. "Cepat katakan." Abu Nawas mendekat dan berbisik. "Tuanku harus melakukan satu hal terlebih dahulu." "Apa itu?" "Tuanku harus mengubur diri tuanku sendiri." Istana langsung gempar. "Apa? Mengubur diriku?" teriak raja. "Ya, tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Karena semua orang yang hidup selamanya, belum pernah mati." Raja terdiam. Para menteri saling pandang, tidak tahu harus marah atau kagum. "Abu Nawas," kata raja dengan suara mengancam, "apakah kau sedang mempermainkanku?" "Tidak, tuanku," jawab Abu Nawas polos. "Hamba hanya menjelaskan dengan jujur." Raja mendengus. "Baik. Kalau begitu, apa ada cara lain?" Abu Nawas tersenyum. "Ada, tuanku. Cara kedua lebih aman." "Cepat katakan."
tuanku harus berhenti menjadi raja. Apa? Karena raja selalu takut mati. Tapi orang biasa, sibuk hidup. Semua menteri terperanjat. Raja hampir jatuh dari singgasananya. Kau gila? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas santai. Hamba hanya memperhatikan. Orang miskin tidak takut mati, karena mereka belum sempat menikmati hidup. Orang kaya takut mati, karena terlalu sayang pada dunia. Raja terdiam lama. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menatap raja dengan lembut, tidak seperti biasanya. Tuanku ingin hidup selamanya karena tuanku takut kehilangan segalanya. Padahal, justru karena hidup ini terbatas, setiap tawa, setiap makan, setiap pagi menjadi berharga. Ruang istana sunyi. Jadi, aku tidak bisa hidup selamanya? Abu Nawas tersenyum. Tidak, tuanku. Tapi tuanku bisa hidup dengan tenang. Raja tertawa pelan, lalu tertawa keras. Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar menyebalkan. Tapi cerdas? Tanya Abu Nawas. Dan cerdas, kata raja sambil menghela napas. Pergilah. Aku akan menikmati hidupku, sebelum rambut putihku bertambah. Abu Nawas membungkuk dan pergi sambil bersiul. Sejak hari itu, raja berhenti mencari keabadian. Ia kembali makan enak, tertawa lebih sering, dan tidur lebih nyenyak. Anehnya, justru sejak itu ia terlihat lebih sehat dan bahagia. Pesan moral. Keinginan hidup selamanya sering lahir dari ketakutan kehilangan dunia, bukan dari kebijaksanaan. Hidup menjadi berharga bukan karena lamanya, tetapi karena bagaimana kita menikmatinya, bersyukur, dan mengisinya dengan kebaikan. Orang yang menerima keterbatasan hidup justru akan hidup lebih tenang dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.